berbenah jadi duit. Yoon Sun Yoon, penerbit Buana Ilmu Populer. Prolog. Saya pernah merapikan rumah Nyonya A, seorang ibu rumah tangga yang menjadi narasumber dalam program MPC, Special Documentary. Do you want to save money? Pada saat saya memasuki rumahnya, barang menumpuk di mana-mana seperti sebuah gudang. Setiap kali melihat iklan, saya berpikir ini murah. Akhirnya tanpa sadar, saya pun menekan tombol transaksi online. Nyonya A sangat senang berbelanja melalui ponsel cerdas, smartphone, sehingga sudah seperti pengguna VIP dalam social commerce. Ia memang gemar melihat-lihat produk yang diperbarui setiap hari. Dan karena transaksinya mudah serta pengirimannya cepat, ia pun jadi sering menggunakannya. Lama-kelamaan rumahnya penuh dengan barang. Ia pun jadi enggan bersih-bersih dan berbenah. Ia tidak menyadari barang apa saja yang ada di rumahnya sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik dan terus membeli barang lainnya. Inilah alasan produser meminta saya mewawancarainya dan memberi konsultasi berbenah. Untuk menghentikan lingkaran ini, langkah yang diperlukan adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak digunakan. Selama 6 jam lamanya, kami menyaring barang-barang yang tidak diperlukan. Barang-barang yang tidak pernah digunakan satu kali pun akan menjadi barang yang tidak berguna. Dan bahan makanan yang keberadaannya tidak disadari pun tidak akan bisa dimakan lagi karena sudah kadaluarsa. Lebih dari setengah saus spaghetti sudah tidak bisa dimakan. Barang-barang yang dibeli karena dianggap murah atau potongan harganya terjun bebas akhirnya menjadi sampah. Namun sesungguhnya ada masalah tersendiri terkait hal ini. Begitu pengeluaran yang sedikit-sedikit menjadi bukit. Total yang dibayar dengan kartu kredit mencapai 70 hingga 80% dari gajinya. Jika ditambah dengan pengeluaran tetap, maka ia menggunakan tabungannya hingga angka minus karena gajinya saja tidak cukup. Pakar pendidikan keuangan menyimpulkan bahwa masyarakat Korea salah memaknai pemborosan. Pemborosan bukanlah membeli barang yang mahal, tetapi membeli barang yang tidak diperlukan, meskipun ia tidak menyadarinya. Yang dilakukan Nyonya A adalah bentuk pemborosan yang berakibat nyata, berupa tabungan minus. Begitu pula dengan kesulitan keuangan. Mungkin yang membedakan adalah rumah Anda tidak dipenuhi barang-barang yang tidak digunakan. Para klien saya yang memutuskan untuk membuang barang-barang yang tidak digunakan setelah menerima konsultasi berbenah biasanya akan berkata, kalau saja saat membeli barang-barang itu saya lebih berhati-hati, mungkin saya sudah menjadi orang kaya. Ketika memandangi kantong-kantong sampah yang berisi barang-barang mereka, begitulah komentarnya. Menggunakan uang sebanyak yang dihasilkan adalah penyebab terbesar mengapa orang-orang zaman sekarang tidak bisa lepas dari stres akibat uang. Di satu sisi, saya juga merasa bahwa hidup dengan acuh tak acuh di dalam masyarakat konsumtif merupakan hal yang sulit. Dunia seolah-olah mengatakan, cobalah ini, cobalah itu, belilah ini,
belilah itu. Membuat dompet terbuka seperti orang kerasukan demi menghilangkan rasa penasaran. Demi kesenangan sesaat atau demi kebahagiaan karena memiliki barang tersebut. Seperti berita yang sering kita dengar tentang pemenang lotre yang menghambur-hamburkan uang dalam beberapa tahun saja. Uang bisa raib dalam sekejap bila kita tidak mawas diri. Kalau begitu, bagaimana cara kita menjaga uang di tengah-tengah lingkungan yang mendorong untuk berperilaku konsumtif? Melalui kampanye kebiasaan konsumsi logis dan menjauhkan diri dari nafsu, saya berharap Anda berbenah. Dengan berbenah, kita akan mengetahui barang apa saja yang sudah ada, kemudian membuang barang-barang yang tidak digunakan. Lalu kita akan tersadar, barang ini ternyata tidak perlu dibeli. Saya sudah punya barang yang sejenis dengan ini, tidak perlu beli lagi. Atau barang ini ternyata harus segera digunakan. Dengan demikian, kita akan memikirkan barang apa yang sebenarnya kita perlukan. Kita melihat segala sesuatu secara objektif, sebagai sarana oleh dan untuk kebutuhan kita, bukan sebagai objek kepemilikan dan hawa nafsu semata. Lalu, bagaimana perubahan hidupnya Nya'ah setelah berbenah? Ia mengatakan, anak-anak saya suka menggambar dengan bertelekan di lantai. Tetapi dulu mereka tidak bisa seperti itu karena rumah kami terasa sempit. Saya sangat senang karena sekarang mereka bisa berlarian, bermain, dan menggambar di lantai. Saya tidak ingin kembali lagi ke masa sebelum berbenah. Ia menjadi sadar tentang pengendalian konsumsi yang dapat membahagiakan keluarganya. Dulu, ia langsung membeli mainan saat ada potongan harga. Tetapi sekarang ia membelinya ketika diperlukan saja. Pertimbangan saat membeli bahan makanan atau keperluan sehari-hari pun beralih dari mumpung diskon menjadi belum punya, masih kurang, atau sedang butuh. Akibatnya, tagihan kartu kreditnya pun semakin berkurang dan ia mampu mengatakan bahwa tidak ada lagi tabungan minus. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari jerat pemborosan. Hidup stres karena uang lenyap dan barang menumpuk di dalam rumah. Setelah terlibat dalam produksi dokumenter Do You Want to Save Money? Saya berpikir bahwa saya harus memberitahukan kepada lebih banyak orang mengenai hubungan erat antara uang dan berbenah, serta cara berbenah yang konkret untuk mengatur keuangan dan barang. Itulah momentum yang membuat saya menulis buku ini. Tanpa kebiasaan konsumsi yang logis dan kebiasaan menabung, kita tidak akan bisa menjadi orang kaya. Jika tagihan kredit Anda selalu saja lebih besar padahal ingin berhemat dan uang tidak lantas terkumpul, mulailah dengan berbenah. Mengubah suasana hati memang sulit, tetapi menggerakkan tubuh Anda akan mengubah hari Anda dengan sendirinya. Bila Anda lebih tertarik untuk menggunakan uang daripada mengumpulkannya, cobalah membenahi uang yang akan membangkitkan ketertarikan kita terhadap uang yang akhirnya membuat kita ingin berhemat. Bila Anda selalu terdorong untuk belanja secara impulsif, cobalah membenahi barang yang akan membuat Anda berpikir tentang hakikat barang dan memiliki standar barang manakah yang harus dan tidak harus dibeli. Setelah itu, Anda dapat menolak keinginan untuk sekedar memiliki akibat perubahan suasana hati sesaat, serta tidak akan terjerat strategi pemasaran yang membuat Anda menggunakan uang tanpa diinginkan.
Anda ingin menjadi kaya? Kalau begitu, luangkanlah waktu bersama buku ini dan tetapkan kegiatan berbenah sebagai kampanye hidup. Singkirkan barang-barang yang tidak digunakan dengan mantap dan perbaiki kembali barang-barang yang sudah ada di rumah Anda. Anda akan mengetahui cara menjaga uang dan tidak akan menderita akibat perasaan tertekan atau dikendalikan oleh nafsu. Berapapun penghasilan Anda dan bagaimanapun dunia berubah, gaya hidup rapi akan menjadikan kita lebih leluasa, bebas, dan ideal.